Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afridiani, NIM 2403233. Di sini saya akan menyampaikan materi pertemuan keempat, yaitu konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Harta merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hampir seluruh aktivitas manusia berkaitan dengan harta. Bagian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjalankan usahanya, menabung, berinvestasi, maupun membantu sesama. Dalam kehidupan modern, harta seringkali dijadikan ukuran keberhasilan seseorang. Semakin banyak harta yang dimiliki, semakin tinggi pula status sosial yang dimiliki seseorang di mata masyarakat. Namun, Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai harta. Islam tidak memandang harta sebagai tujuan utama kehidupan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ekonomi syariah, konsep harta tidak dapat dipandang dari sisi materi semata, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial. Harta yang dimiliki seseorang bukanlah milik secara mutlak, melainkan titipan amanah yang dari Allah Subhanahu wa taala yang harus digunakan sesuai dengan aturannya. Oleh karena itu, setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan harta dengan cara yang halal dan bermanfaat. Pemahaman mengenai konsep harta dan kepemilikan dalam Islam sangat penting karena menjadi besar bagi berbagai aktivitas ekonomi syariah. Dengan memahami konsep ini, seseorang akan mengetahui hak dan kewajibannya terhadap harta yang dimiliki serta mampu menghindari berbagai praktik ekonomi yang bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, konsep harta dalam Islam juga bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan sosial. Pengertian harta dalam Islam. Dalam bahasa Arab, harta disebut dengan istilah al-mal. Secara umum, harta adalah segala sesuatu yang bernilai, dapat dimiliki, dapat dimanfaatkan, serta diakui keberadaannya oleh masyarakat. Harta dapat berupa benda berwujud seperti tanah, rumah, kendaraan, emas, dan uang, maupun benda tidak berwujud seperti hak cipta, merek dagang, dan berbagai bentuk kekayaan intelektual lainnya. Menurut pandangan Islam, harta merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai sumber daya alam yang dapat digunakan manusia untuk memperoleh penghidupan. Oleh karena itu, harta harus dipandang sebagai penikmat yang wajib disyukuri dan digunakan secara bertanggung jawab. Islam tidak melarang umatnya untuk mencari dan memiliki harta sebanyak mungkin. Bahkan, Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras, berusaha, dan mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki. Namun, cara memperoleh harta harus sesuai dengan ketentuan syariat. Harta yang diperoleh melalui cara-cara yang haram seperti pencurian, korupsi, penipuan, perjudian, riba, dan manipulasi tidak memiliki nilai keberkahan dalam Islam. Selain sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup, harta juga berfungsi sebagai alat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui harta, seorang muslim dapat melaksanakan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan berbagai bentuk amal lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, harta tidak memiliki fungsi ekonomi tetapi juga memiliki fungsi sosial dan spiritual. Kedudukan harta dalam Islam. Islam memberikan kedudukan yang penting terhadap karena harta merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Namun demikian, Islam mengajarkan bahwa harta bukanlah tujuan akhir kehidupan. Tujuan utama manusia tetaplah memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dan mencapai kebahagiaan dunia serta akhirat. Harta dalam Islam memiliki beberapa kedudukan. Pertama, serta merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya diberi hak untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kesadaran bahwa harta adalah amanah yang mendorong seorang untuk mengelola hartanya sebagai jujur dan bertanggung jawab. Kedua, harta merupakan ujian bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada sebagian orang dalam jumlah yang banyak dan kepada sebagian lainnya dalam jumlah yang terbatas. Perbedaan ini merupakan bentuk ujian untuk melihat bagaimana kondisi manusia menggunakan harta yang dimilikinya. Orang yang kaya diuji apakah ia bersyukur dan mau berbagi dengan sesama, sedangkan orang yang kurang mampu diuji kesabarannya dalam menghadapi keterbatasan ekonomi.
Ketiga, harta merupakan sarana ibadah. Harta dapat digunakan untuk melakukan berbagai amal kebaikan, memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Semakin banyak harta yang digunakan untuk kepentingan yang baik, maka semakin besar pula peluang seseorang memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Harta merupakan penopang kehidupan bagi manusia. Dengan adanya harta, manusia dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan mengembangkan kemampuan ekonomi agar dapat hidup secara layak dan mandiri. Kepemilikan dalam Islam memiliki konsep berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Dalam sistem kapitalis, kepemilikan pribadi dapat dominan dan dianggap sebagai hak mutlak individu. Sebaliknya, dalam sistem sosialis, sebagian besar kepemilikan berada di tangan negara. Islam mengambil posisi yang seimbang dengan mengakui hak tangan negara. Islam mengambil posisi hak yang seimbang dengan mengakui hak kepemilikan individu sekaligus memberikan batasan agar kepemilikan tersebut tidak merugikan masyarakat. Dalam Islam, pemilik mutlak seluruh harta dan sumber daya alam adalah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Manusia hanya bertindak sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut. Karena sifatnya sebagai amanah, kepemilikan dalam Islam tidak bersifat absolut atau mutlak. Pemilik harta tidak boleh menggunakan hartanya sesuka hati apabila tindakan tersebut bertentangan dengan syariat atau merugikan orang lain. Misalnya, seseorang tidak boleh menggunakan hartanya untuk membiayai perjudian, perdagangan barang haram, dan kegiatan yang merusak lingkungan. Islam juga mengatur bahwa kepemilikan harus diperoleh melalui cara yang halal. Harta yang diperoleh dari hasil kerja, perdagangan, investasi yang sesuai syariah, warisan, hibah, atau hadiah dianggap sebagai kepemilikan yang sah. Sebaliknya, harta yang diperoleh melalui cara yang haram tidak diakui dalam Islam. Jenis-jenis kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan individu. Kepemilikan individu adalah hak seorang untuk memiliki dan memanfaatkan suatu harta secara pribadi sesuai dengan ketentuan syariat. Islam mengakui hak kepemilikan individu karena setiap orang memiliki kebutuhan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Contoh kepemilikan individu adalah rumah tangga, kendaraan, kebun, ternak, tabungan, dan usaha yang dimiliki seseorang secara pribadi. Pemilik berhak menggunakan, menjual, atau menyewakan atau menghibahkan harta tersebut selama tidak melanggar aturan Islam. Kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah harta yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas dan tidak boleh dikuasai oleh individu tertentu. Kemudian, untuk umum bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Contohnya adalah jalan raya, sungai, laut, hutan tertentu, fasilitas untuk kepentingan masyarakat. Harta ini berasal dari berbagai sumber seperti pajak, zakat, hasil pengelolaan sumber daya alam tertentu, dan pendapatan negara lainnya. Pemerintah bertanggung jawab untuk menggunakan harta negara untuk membangun pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataannya, tidak ada negara yang menerapkan satu sistem secara murni 100%. Semua negara adalah campuran, hanya saja komposisinya berbeda. Amerika Serikat misalnya dikenal sebagai negara dengan sistem kapitalis paling kuat. Pemerintah memberi kebebasan besar kepada individu dan perusahaan untuk berinovasi. Dari sinilah lahir perusahaan teknologi seperti Apple dan Tesla. Namun di sisi lain, kebebasan itu juga menimbulkan kesenjangan. Data 2024 menunjukkan masih ada sekitar 37 juta warga Amerika yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan akses kesehatan banyak bergantung pada asuransi swasta. Berbeda dengan Kuba dan Korea Utara yang lebih condong ke sistem sosialis, di sana hampir semua faktor produksi seperti tanah, pabrik, dan sumber daya alam dikuasai negara. Tujuannya untuk pemerataan, akibatnya kesenjangan sosial memang kecil dan kebutuhan dasar seperti pendidikan serta kesehatan dijamin negara. Tapi kelemahannya adalah kelangkaan barang, antrian panjang, serta motivasi individu yang berinovasi menjadi rendah karena semua diatur pemerintah. Indonesia sendiri menganut sistem ekonomi campuran berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup
orang banyak dikuasai negara seperti listrik, air, dan transportasi. Tapi di sisi lain, pemerintah tetap memberi ruang luas bagi UMKM dan swasta untuk berkembang. Model ini juga dipakai Jerman dan Jepang. Kelebihannya, pertumbuhan ekonomi tetap jalan, tapi pemerintah bisa hadir saat pasar global, misalnya lewat subsidi BBM atau BPJS. Tantangannya adalah sering terjadi tumpang tindih kebijakan dan potensi penyalahgunaan wewenang. Sementara ekonomi syariah sudah diterapkan secara formal di negara seperti Arab Saudi, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ciri utamanya adalah penggunaan bank syariah, kewajiban zakat, penerbitan suku, serta larangan riba dan transaksi yang mengandung ketidakjelasan. Pertumbuhannya cepat, industri keuangan syariah global tumbuh sekitar 10% per tahun. Tapi tantangannya lebih besar, terutama dari sisi sumber daya manusia dan literasi masyarakat yang sering mengira bank syariah sama aja dengan bank konvensional, hanya beda nama. Tantangan ekonomi syariah era modern. Ekonomi syariah punya prinsip yang sangat ideal, tapi implementasinya tidak mudah. Tantangan pertama adalah literasi dan SDM. Banyak pelaku usaha dan bahkan pegawai bank belum benar-benar memahami perbedaan akad murabahah, mudarabah, dan atau ijarah. Akibatnya produk syariah kadang hanya ganti label tanpa ruh syariahnya. Tantangan kedua adalah persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional sudah berdiri lebih dari 100 tahun. Jaringannya luas dan masyarakat sudah nyaman dengan sistem bunga. Ekonomi syariah harus membuktikan bahwa tanpa riba pun sistem ini tetap bisa efisien, menguntungkan, dan mudah diakses. Tantangan ketiga datang dari globalisasi dan teknologi. Sekarang muncul pinjol, kripto, P2P lending yang tumbuh sangat cepat. Banyak di antaranya tidak jelas akadnya dan rawan merugikan. Disinilah ekonomi syariah harus hadir menawarkan alternatif seperti fintech syariah, crowdfunding halal, dan dompet digital berbasis syariah. Tantangan kedua ada mekanisme keadilan distributif yang otomatis melalui zakat. Setiap muslim yang hartanya sudah mencapai nisab wajib mengeluarkan 2,5% untuk 8 golongan penerima zakat. Tahun 2024 saja zakat nasional di Indonesia tembus 31,9 triliun. Ini seperti pajak sosial yang langsung menyentuh masyarakat bawah. Ketiga, ekonomi syariah menempatkan etika di atas keuntungan. Tidak semua yang menguntungkan itu halal. Jual narkoba atau judi online mungkin untung besar, tapi ditolak karena merusak moral dan sosial. Ini jadi remoral agar ekonomi tidak liar. Keempat, tolak ukur keberhasilannya bukan hanya GDP atau pertumbuhan angka, tapi juga falah. Artinya kesejahteraan dunia dan akhirat. Konsep berkah menjadi penting, cukup, tenang, dan bermanfaat bagi orang lain. Pengembangan dan implementasi paradigma ekonomi syariah. Paradigma ekonomi syariah secara mendasar menolak pemisahan antara aktivitas ekonomi dan nilai-nilai moralitas keagamaan. Dalam pandangan sekuler, ekonomi seringkali dianggap sebagai ilmu yang bebas nilai atau value free. Namun dalam kerangka syariah, setiap tindakan ekonomi dianggap serat nilai atau value laden. Hal ini dikarenakan setiap keputusan yang diambil oleh pelaku ekonomi, baik itu dalam hal produksi, distribusi, maupun konsumsi, akan dimintai pertanggungjawabannya secara spiritual di hadapan konsumsi. Konsep manusia sebagai khalifah di bumi memberikan mandat bagi individu untuk melakukan eksplorasi dan inovasi ekonomi seluas-luasnya. Namun mandat ini membawa batasan yang jelas bahwa manusia bukanlah pemilik absolut, melainkan pengelola yang diberikan amanah. Sementara kesadaran sebagai khalifah ini mengharuskan setiap pelaku usaha untuk memastikan bahwa aktivitas produksinya tidak hanya mengejar efisien biaya, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem alam dan tidak merusak tatanan nasional yang sudah ada. Dalam ranah metodologi, ekonomi syariah menerapkan pendekatan yang bersifat deduktif normatif sekaligus induktif positif. Secara simultan, pendekatan deduktif normatif merujuk pada prinsip-prinsip yang sudah baku di dalam wahyu. Sementara pendekatan induktif positif dilakukan dengan mengamati kenyataan empiris di lapangan.
untuk merumuskan solusi ekonomi yang konstekstual. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, ekonomi syariah mampu tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman tanpa harus kehilangan identitas nilai dasarnya. Salah satu pembeda metodologis yang sangat krusial adalah pengakuan terhadap wahyu yang intuisi sebagai sumber pengetahuan yang valid selain daripada akal pribadi dan observasi indrawi. Dalam ekonomi konvensional, segala sesuatu yang tidak dapat diukur secara kuantitatif seringkali diabaikan. Sebaliknya, ekonomi syariah meyakini bahwa ada aspek-aspek non-materi seperti keberkahan dan ketenangan jiwa yang menjadi indikator penting dalam kesuksesan ekonomi seorang individu maupun sebuah bangsa. Implementasi keadilan dalam rancang bangun ekonomi syariah secara nyata termanifestasi dalam larangan terhadap segala bentuk eksploitasi riba. Misalnya, dilarang bukan hanya karena aspek hukum formal, melainkan karena ia menciptakan ketidakadilan sistematik di mana pemilik modal mendapatkan jaminan keuntungan tanpa mau memikul risiko. Hal ini bertentangan dengan semangat keadilan Islam yang menuntut adanya keseimbangan antara risiko yang ditanggung dengan potensi keuntungan yang akan diperoleh oleh semua pihak. Sebagai alternatif dari sistem bunga, ekonomi syariah mendorong skema bagi hasil atau profit and loss sharing. Skema ini bukan sekedar teknik perbankan semata, melainkan merupakan wujud nyata dari kebersamaan dan transparansi dalam berbisnis. Dengan sistem bagi hasil, hubungan yang tercipta antara pemilik modal dan pengelola usaha adalah hubungan kemitraan yang paling menguatkan, di mana kedua belah pihak memiliki motivasi yang sangat untuk memajukan usaha secara jujur dan profesional. Prinsip ukhuwah atau persaudaraan dalam ekonomi syariah melahirkan budaya kerjasama atau disebut ta'awun. Dalam paradigma ini, persaingan bisnis tidak dipandang sebagai upaya untuk saling menjatuhkan atau mematikan lawan, melainkan sebagai semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Pelaku usaha syariah dituntut untuk memberikan kualitas produk dan layanan terbaik bagi konsumen sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, sehingga pasar menjadi tempat yang harmonis dan penuh berkah. Paradigma ekonomi syariah juga sangat menekankan pada mekanisme pasar yang bebas dari distorsi. Praktik penimbunan barang untuk mencerminkan harga atau ikhtiar sangat dikutuk karena tindakan tersebut menghambat akses masyarakat luas terhadap kebutuhan pokok demi keuntungan pribadi segelintir orang. Islam menghendaki pasar yang transparan di mana harga terbentuk secara alami melalui pertemuan permintaan dan penawaran tanpa adanya unsur manipulasi, penipuan, maupun paksaan dari pihak manapun. Dalam hal perilaku konsumsi, manusia diarahkan untuk menerapkan prinsip kecukupan dan menahan diri dari pemborosan atau israf. Konsumsi bukan dilakukan untuk memenuhi keinginan yang tanpa batas, melainkan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar manusia tetap sehat dan kuat dalam menjalankan ibadahnya. Barang yang dikonsumsi pun harus memenuhi kriteria halalan thayyiban, yang artinya halal dari sisi cara mendapatkannya dan baik dari sisi dampak kesehatannya bagi tubuh manusia. Instrumen distribusi kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan pilar yang sangat vital dalam struktur ekonomi syariah. Zakat bukan sekedar kewajiban agama, tetapi merupakan instrumen fiskal yang berfungsi untuk mendistribusikan kembali kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa harta tidak hanya berputar di kalangan orang tertentu saja, sehingga kesenjangan sosial dapat diminimalisir dan stabilitas ekonomi nasional dapat tetap terjaga.
Wakaf memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam sejarah pembangunan ekonomi Islam karena sifatnya yang berkelanjutan. Melalui pengelolaan wakaf produktif, aset-aset sosial seperti tanah atau bangunan dapat dikelola secara profesional untuk menghasilkan keuntungan, kemudian digunakan untuk membiayai layanan publik. Dengan optimalisasi wakaf, negara dapat menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis yang berkualitas tinggi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pajak atau hutang luar negeri. Pembagian konsep kepemilikan dalam Islam juga menjadi bagian penting dari rancang bangun ekonomi syariah. Islam membedakan antara kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara secara tegas. Sumber daya alam yang menjadi hajat hidup orang banyak, seperti air, dan sumber daya alam yang menjadi hajat hidup orang banyak, seperti air dan sumber energi, tidak boleh dikuasai secara penuh oleh koperasi swasta. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya tersebut demi memiliki kepentingan rakyat banyak agar manfaat dapat dirasakan secara merata. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dalam paradigma syariah dipandang sebagai kewajiban moral dan inheren, bukan sekedar pelengkap citra perusahaan. Perusahaan dianggap memiliki beban tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan membantu kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Hal ini didasari pada keyakinan bahwa kesuksesan sebuah bisnis sangat bergantung pada dukungan lingkungan sosial yang sehat, sehingga perusahaan memiliki utang budi untuk ikut serta dalam pembangunan sosial. Di era digital saat ini, metodologi ekonomi terus tidak hanya dilihat sebagai masalah kekurangan materi semata, tetapi juga masalah akses terhadap peluang dan kehilangannya martabat manusia. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan selalu bersifat komprehensif, mulai dari bantuan yang bersifat karitatif untuk jangka panjang hingga program pemberdayaan ekonomi untuk jangka pendek. Tujuannya adalah agar kaum mustahik atau penerima zakat suatu saat nanti bisa bertransformasi menjadi muzaki atau yang pemberi zakat. Prinsip keseimbangan atau tawazun menuntut agar tidak terjadi pemisahan yang terlalu jauh antara sektor keuangan dan sektor real. Dalam sistem konvensional, uang seringkali dianggap sebagai komoditas yang bisa dijual belikan untuk keuntungan sendiri. Namun dalam syariah yang hanyalah alat tukar, setiap aliran uang di sektor keuangan harus selalu diikuti oleh aktivitas nyata di sektor real, seperti perdagangan atau pembangunan proyek, sehingga risiko terjadinya gelembung ekonomi yang dapat ditekankan. Etika profesi yang bersumber dari sifat-sifat kenabian, yaitu jujur, amanah, transparan, dan profesional, menjadi fondasi moral bagi setiap individu. Jika setiap pelaku ekonomi memiliki integritas yang tinggi, maka biaya transaksi dalam sebuah negara akan menurun drastis karena tidak diperlukan lagi biaya pengawasan yang terlalu ketat. Budaya jujur dalam berbisnis akan menciptakan kepercayaan publik yang tinggi, yang pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Rancang bangun ekonomi syariah. Rancang bangun ekonomi syariah merupakan struktur atau kerangka dasar yang menjadi fondasi dalam pelaksanaan sistem ekonomi Islam. Rancang bangun ini dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang berasal dari ajaran Islam dan bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan berkelanjutan. Fondasi utama dalam rancang bangun ekonomi syariah adalah tauhid. Tauhid berarti meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan menjadi sumber segala aturan kehidupan. Dalam konteks ekonomi, tauhid mengajarkan bahwa seluruh harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola
untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan cara yang benar. Kesadaran ini akan mendorong manusia untuk menggunakan harta secara bijaksana dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Fondasi kedua adalah keadilan. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Keadilan berarti memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan porsinya serta menghindari segala bentuk penindasan dan eksploitasi dalam ekonomi syariah. Keadilan diwujudkan melalui larangan riba, larangan monopoli, larangan penipuan, serta kewajiban zakat dan berbagai instrumen distribusi kekayaan lainnya. Fondasi ketiga adalah keseimbangan. Islam mengajarkan bahwa kehidupan harus dijalani secara seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat, antara hak individu dan kepentingan masyarakat, serta antara kebutuhan jasmani dan rohani. Oleh karena itu, sistem ekonomi syariah tidak mendukung sikap materialistis yang berlebihan maupun sikap yang mengabaikan kebutuhan ekonomi. Keseimbangan menjadi prinsip penting agar pembangunan ekonomi dapat berjalan secara harmonis dan berkelanjutan. Fondasi berikutnya yaitu adalah fondasi keempat adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi, memilih pekerjaan, menjalankan usaha, dan memiliki harta. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena harus sesuai dengan ketentuan syariat. Setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan secara halal, tidak merugikan orang lain, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, ekonomi syariah juga dibangun atas prinsip ukhuwah atau persaudaraan. Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara dan harus saling membantu dalam kebaikan. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ukhuwah ini tercermin dalam berbagai bentuk zakat, kerjasama ekonomi seperti kemitraan, usaha, koperasi syariah, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Paradigma ekonomi syariah. Paradigma ekonomi syariah berangkat dari keyakinan bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai agama. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap keputusan ekonomi harus bertujuan aspek halal dan haram, serta dampak terhadap kehidupan sosial dan lingkungan. Paradigma ekonomi syariah memandang bahwa tujuan akhir kehidupan manusia bukan hanya memperoleh kekayaan, melainkan mencapai kebahagiaan yang hakiki dan falah. Falah mencakup keberhasilan hidup yang dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dalam Islam tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas moral, spiritual, dan sosial masyarakat. Dalam paradigma ekonomi syariah, kepemilikan individu diakui tetapi tidak bersifat absolut. Setiap orang berhak memiliki harta dan mengembangkannya melalui usaha yang halal. Namun, harta tersebut harus digunakan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh disalahgunakan. Islam juga mewajibkan pemilik harta untuk berbagi dan masyarakat melalui zakat dan berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Paradigma ekonomi syariah juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil. Islam tidak menghendaki adanya kesenjangan sosial yang terlalu besar antara kelompok kaya dan miskin.
Oleh karena itu, berbagai instrumen ekonomi syariah dirancang untuk membantu pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, paradigma ekonomi syariah sangat memperhatikan aspek etika dalam kegiatan ekonomi. Kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dan transparansi merupakan nilai-nilai yang harus diterapkan dalam setiap transaksi. Pelaku ekonomi tidak hanya bertanggung jawab atas konsumen dan masyarakat, tetapi juga bertanggung jawab atas segala yang diperbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan yang dilakukan. Paradigma ekonomi syariah juga memandang bahwa sumber daya alam merupakan amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang menyebabkan kerusakan lingkungan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.